warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah penyuluhan pertanian dengan topik pengertian penyuluhan pertanian. Nah, pada kesempatan yang sudah lewat sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari terkait dengan beberapa RPS yang sudah kita bahas. Ya, ada kemudian mulai dari pengertian penyuluhan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sampai dengan materi yang terakhir nanti ada revitalisasi dan privatisasi penyuluhan pertanian. Oke, ini ada beberapa referensi yang sudah kita sampaikan pekan kemarin dan langsung saja kita akan sama-sama berdiskusi atau belajar terkait dengan penyuluhan pertanian. Berbicara tentang penyuluhan pertanian ataupun penyuluhan itu sendiri tidak akan pernah lepas dari kegiatan pembangunan, ya, di mana pembangunan merupakan suatu upaya untuk mengubah, menumbuhkan atau memodernisasi suatu kondisi di masyarakat sehingga akan berubah dari kondisi yang sebelumnya kurang bagus menjadi lebih bagus, dari yang sebelumnya kurang maju menjadi lebih maju. Dan pada intinya di pembangunan itu adalah adanya suatu proses perubahan. Nah, pada prinsipnya, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar, terencana, kemudian mencakup banyak aspek kehidupan, ya, tidak hanya aspek ekonomi, tapi juga budaya, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang yang lain. Meskipun pada prosesnya lebih banyak ditekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian bisa diartikan juga sebagai suatu penambahan mutu hidup atau perubahan kesejahteraan individu dan masyarakat, serta adanya satu pemanfaatan teknologi yang terpilih dan juga peningkatan motivasi yang ada di sana, ya, baik berupa penggunaan teknologi baru maupun peningkatan semangat dalam menjalankan satu program pembangunan itu sendiri. Nah, dari beberapa hal tadi dapat ditarik suatu garis besar bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperoleh dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Dan dalam hal ini masyarakat juga harus diberitahu rencana dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Artinya dalam hal ini pemerintah melibatkan warga masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari subjek pembangunan. Masyarakat diberitahu sehingga mereka akan sadar untuk mempersiapkan diri berpartisipasi sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Oleh karena itu, yang paling penting dari pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar memperoleh dukungan dari masyarakat itu sendiri. Nah, perencanaan pembangunan itu merupakan suatu proses belajar, ya, atau learning process, di mana dalam hal ini itu harus belajar dari pengalaman masyarakat yang sudah, ya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menawar ataupun menolak apakah memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau memerlukan hal lain yang sebetulnya tidak sesuai dengan yang diajukan atau disampaikan oleh pemerintah, dan mereka bisa mengusulkan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan belum membutuhkan terkait dengan aspek pendidikan karena masih ada sekolah dan sebagainya, mungkin lebih memerlukan di bidang pertanian sehingga sektor pertanian yang lebih diutamakan. Ya, dalam hal ini proses penerapan dan juga penggunaan teknologi terpilih itu juga harus ada jalinan komunikasi yang baik antara tiga elemen, yaitu dari masyarakat, kemudian dari penyuluh dan juga dari peneliti, ya, agar setiap proses pembangunan itu bisa kemudian dilaksanakan dengan dirancang sebaik mungkin, by riset gitu, ya, tidak hanya asal menjalankan. Yang penting ada program, masyarakat dikasihkan ke masyarakat siap atau nggak siap, mau nggak mau kemudian langsung diberikan seperti itu. Harus ada satu riset pendahuluan, dan dalam hal ini penting sekali ada kerjasama dengan peneliti, masyarakat juga dilibatkan dalam penelitian tersebut, dan juga adanya fasilitator pembangunan. Dalam hal ini kalau bidang pertanian bisa saja seorang penyuluh pertanian. Nah, penyuluhan peranannya di dalam pembangunan menurut Moser ini merupakan satu faktor pelancar, ya, dan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Makanya dalam hal ini penyuluh punya peran strategis, ya, menghubungkan antara pemerintah yang punya program, yang merancang program, dengan masyarakat yang punya kebutuhan. Dalam hal ini masyarakat yang punya kebutuhan tadi juga bisa menyampaikan melalui penyuluh agar disampaikan kepada pemerintah, sehingga ada hubungan yang timbal balik, ya. Dan
Oleh karena itu penyuluh mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peranannya sebagai agen perubahan. Nah, oleh karena itu dalam bidang pertanian di negara kita, di mana cenderung petaninya mempunyai lahan yang terbatas, itu pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat kelompok. Artinya petani diminta atau dihimpun dalam kelompok tani dihimpun kembali dalam gabungan kelompok tani yang lebih besar, dan dalam hal ini penyuluhan bisa memfasilitasi adanya kegiatan penyuluhan yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut. Ya, di sini terdapat beberapa definisi dari petani, kelompok tani, dan juga kontak tani, gaboktan atau gabungan kelompok tani. Ya, petani sendiri diartikan sebagai orang perorangan beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian secara umum yang meliputi usaha dari hulu sampai dengan usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan juga jasa penunjang. Sementara kelompok tani kumpulan dari para petani-petani tadi itu yang dibentuk atas dasar kesamaan tujuan, kemudian kondisi lingkungan, bahkan mungkin dalam satu hamparan lahan persawahannya. Sedangkan kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai anggota dan diakui kedudukannya atau kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota atau kelompok tani tersebut. Dan yang terakhir adalah gabungan kelompok tani, merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani. Biasanya kalau di desa, di masing-masing dusun ada kelompok tani, di level desa itu ada gabungan kelompok tani tersebut. Kemudian penyuluhan pertanian dapat diartikan juga sebagai suatu proses penyebarluasan informasi. Dalam hal ini penyebarluasan informasi berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani, peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan petani, dan juga keluarganya yang diupayakan melalui berbagai macam kegiatan penyuluhan pertanian. Sehingga untuk mendukung fungsi atau peran tersebut, seorang penyuluh diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ya, dengan berbagai macam media atau informasi yang bisa digunakan. Lalu yang kedua, aktif menyaring informasi yang diberikan atau yang diperoleh kliennya dari sumber penyuluhan yang lain. Di era sekarang ketika petani bisa mengakses dari berbagai macam sumber informasi, maka penyuluh bisa mengarahkan sumber mana yang valid, kemudian perlu divalidasi, dan mana yang sebetulnya pas untuk petani sesuai dengan kondisi mereka. Dan yang ketiga adalah memperhatikan informasi dari dalam masyarakat. Apa sih yang sebetulnya menjadi keinginan dari mereka, seperti itu. Nah, pada aspek yang lain, selain penyebarluasan informasi, penyuluhan juga berperan sebagai proses penerangan. Atas dasar kata penyuluhan itu kan berasal dari kata dasar suluh, obor, menerangi. Maka dalam hal ini diharapkan penyuluhan itu bisa memberikan satu penerangan kepada petani dan keluarganya terhadap suatu informasi, suatu hal yang itu belum ditangkap dengan baik atau dengan jelas oleh petani. Sehingga dalam hal ini komunikasi antara penyuluh dengan petani juga harus ada timbal balik, tidak hanya dari penyuluh kepada petani saja, tidak ada feedback dari petani, tapi dalam hal yang lain petani bisa memberikan pertanyaan, mengusulkan materi atau apapun itu kepada penyuluh pertaniannya. Nah, oleh karena itu penerangan yang diberikan itu tidak hanya sekedar memberitahu saja, memberikan edukasi, tetapi juga memberikan penerangan yang betul-betul dihayati, diyakini, dan bahkan bisa sampai dilaksanakan oleh para petani itu. Ya, ketika dilaksanakan ada yang nggak pas, nggak cocok, petani bisa kemudian berdiskusi atau memberikan feedback kepada penyuluhnya, sehingga bisa bersifat timbal balik. Kemudian penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku itu merupakan suatu upaya untuk mengubah, ya, agar petani itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dan dari yang tidak mampu, nggak terampil menjadi mampu atau menjadi terampil, ya, terutama untuk meningkatkan usaha di bidang pertaniannya. Kemudian penyuluhan pertanian sebagai suatu proses pendidikan. Dalam hal ini penyuluhan memberikan suatu kondisi agar para petani selain tadi ya sudah tahu, sudah mau, sudah mampu, itu pada akhirnya bisa berswadaya dan produktivitas usaha taninya bisa semakin meningkat, ya. Menambah pengetahuan mereka, kalau sudah tahu, menambah keinginan mereka untuk
berbuat sesuai dengan yang disarankan penyuluh dan pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas usaha taninya. Ya. Pada sisi yang lain, kita harus menyadari bahwa yang namanya penyuluh itu siswa belajarnya itu adalah orang-orang yang sudah dewasa atau petani yang sudah punya pengalaman, sehingga dalam hal ini penyuluhan diharapkan bisa dilaksanakan dengan memposisikan para peserta belajarnya adalah sebagai orang dewasa yang tidak kosong dalam hal pengetahuan atau pengalaman, karena mereka sudah melanglang buana dengan pengalaman selama ini yang luar biasa, sehingga disebut sebagai pendidikan orang dewasa. Pembelajarannya cenderung sharing, berbagi pengalaman, kemudian partisipatif, ya, ada dialog dan sharing, dan bersifat tidak menggurui. Penyuluh tidak boleh keminter dan memposisikan petani sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, ya, jangan. Kemudian penyuluhan pertanian sebagai sistem pendidikan non formal yang terencana, terprogram, dan dapat dilakukan di mana saja, atau learning by doing alias belajar sambil bekerja. Ya, pelaksanaannya tidak terikat waktu, bisa pagi siang malam, usianya juga seluruh petani dari usia yang muda, milenial sampai dengan yang sudah tua, ya, dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri. Sedangkan pada sisi yang lain, penyuluhan pertanian juga merupakan satu proses rekayasa sosial atau social engineering. Dalam hal ini, merupakan satu upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau, dan mampu berperan sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dalam sistem sosialnya masing-masing. Dan ini lebih kepada membentuk dan menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang baru sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa. Misalkan seorang penyuluh pertanian berharap petani bisa berkelompok, membentuk pemasaran bersama, membentuk kelompok pemasaran, koperasi petani, dan sebagainya. Jadi ada suatu rekayasa gerakan bareng-bareng untuk memasarkan secara berkelompok. Misalkan seperti itu. Nah, selain itu, penyuluhan pertanian juga berfungsi sebagai proses pemasaran sosial atau social marketing. Ya, pengambilan keputusan dalam pemasaran sosial sepenuhnya berada di tangan petani itu sendiri. Ya, dalam hal ini, penyuluh memberikan satu penawaran terkait dengan alternatif konsep-konsep pemasaran dalam upaya menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan tersebut, ya, dalam hal ini ya petani dan kelompok tani itu sendiri. Lalu penyuluhan pertanian juga sebagai suatu proses community empowerment atau community development, ya. Penyuluhan memperkuat kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif, kemudian mewujudkan masyarakat yang beradab dan mandiri dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk mencapai kesejahteraan mereka. Lalu kemudian penyuluhan sebagai satu proses yang ada beberapa poin yang harus kita pegang. Yang pertama adalah membantu petani tentang menganalisis situasi yang ada di lingkungannya. Kemudian membantu petani menyadarkan terhadap kemungkinan timbulnya masalah, antisipasi, analisis resiko, kemudian meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemudian membantu petani memutuskan pilihan yang tepat, serta meningkatkan motivasi petani untuk menerapkan dari pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan tersebut. Dan dalam hal ini, penyuluhan harus mampu mendorong para petani supaya punya keberanian, supaya punya kemampuan untuk meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan ini nggak boleh malu-malu lagi, petani harus bisa menjalankan tugas-tugas tersebut, menjalankan keyakinan yang tersebut dengan baik supaya mereka bisa menjalankan usaha tani dengan baik, melibatkan keluarganya, kemudian terlibat aktif dalam penyuluhan, memberikan feedback, dan juga menjadi aktor penentu dari keberhasilan dalam usaha tani yang digelutinya. Ya, penyuluh sebagai katalisator saja untuk membantu mempercepat atau meningkatkan produktivitas usaha tani dari petani tersebut. Dan pada akhirnya produktivitasnya meningkat, itu bisa meningkatkan pendapatannya juga. Nah, demikian untuk topik kita yang pertama ini. Kita akan berlanjut ke topik perkuliahan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.